Halo pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andrea Riren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin memperingati ulang tahun yang kedua dengan menggelar serangkaian acara di anjungan Pantai Losari dan di atas kapal pinisi. Momen ini dimanfaatkan untuk mendorong Makassar sebagai kota wisata yang inklusif dan ramah difabel. Acara dimulai dengan aktivitas di anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Di antaranya audit aksesibilitas terhadap fasilitas wisata hingga penampilan tari, puisi, drama, lagu isyarat, dan flashmob dari mahasiswa difabel serta relawan. Setelahnya, perayaan dilanjutkan di atas kapal pinisi milik Pemda Makassar. Suasana hangat terbangun melalui ramatama, serta penampilan khusus dari mahasiswa tunarungu yang mengaji. Ketua Pusat Disabilitas Unhas, Dr. Ishak Salim SIPMA, menyampaikan bahwa Pantai Losari harus menjadi destinasi wisata yang dapat diakses oleh semua orang. Pihaknya juga melakukan simbolisasi ulang tahun dengan pemotongan tumpeng dan membaca deklarasi Makassar sebagai kota wisata inklusif. Ketua Panitia, Mega Reski, mengungkapkan bahwa meskipun tanpa kehadiran pejabat kota, acara puncak di Pinisi tetap meriah dan mengesankan. Ia juga berharap semangat kebersamaan ini terus tumbuh demi mendukung hak difabel di lingkungan kampus. Mungkin hari ini tidak ada ya wali kota yang datang, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kita lihat di sini perayaan ulang tahun yang ada di puncak malam ini di Pinisi sangat keren sekali bareng teman-teman yang lainnya. Jadi harapan saya semoga kedepannya ini Pusdis itu makin banyak lagi, makin mencakup mahasiswa, mengumpulkan teman-teman semua dan mendukung teman-teman disabilitas. Jadi itu harus ya untuk mendukung teman-teman disabilitas, memberikan fasilitas untuk mereka. Koordinator Relawan Pusat Disabilitas Unhas Ida Arianti SE menambahkan bahwa terdapat beberapa rangkaian acara perayaan ulang tahun kedua Pusdis Unhas tahun ini. Acara ulang tahun Pusdis yang kedua ini terdiri dari 2 rangkaian, yaitu pertama seminar tentang wisata inklusi, itu dilaksanakan di kampus Unhas. Terus yang kedua adalah asesmen wisata ke anjungan Pantai Losari yang dilaksanakan tadi sore. Jadi itu rangkaiannya ada 2 ya garis besarnya. Dan terakhir ini adalah malam puncak di mana kita melaksanakan makan malam bersama seluruh panitia dan beberapa orang tua dan organisasi difabel untuk mengucapkan rasa syukur atas ulang tahun Pusdis yang kedua. Ida Arianti juga berharap bahwa di usia kedua ini, Pusdis diharapkan semakin menginspirasi masyarakat kampus untuk lebih peduli dan terlibat dalam gerakan inklusif. Perayaan ulang tahun ini ditutup dengan foto bersama di atas kapal pinisi, menandai komitmen bersama untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang ramah bagi semua. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Universitas Hasanuddin kini memiliki program studi pariwisata, membuka peluang baru bagi generasi muda yang tertarik terjun ke industri pariwisata yang terus berkembang. Namun seiring dengan semangat baru ini, muncul pula pertanyaan besar, sejauh mana kesiapan prodi ini dalam mencetak lulusan yang mampu bersaing dan menjawab kebutuhan dunia kerja pariwisata yang dinamis. Simak berita selengkapnya. Di tengah pertumbuhan industri pariwisata yang terus berkembang, Universitas Hasanuddin menjawab kebutuhan pasar dengan menghadirkan program studi pariwisata. Berada di bawah Fakultas Ilmu Budaya, program ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada praktik dan sertifikasi keahlian. Sebagai program studi yang masih berusia muda, berbagai langkah strategis tengah dipersiapkan, mulai dari evaluasi program magang mahasiswa, kerjasama internasional, hingga perencanaan sertifikasi profesi. Kepala Program Studi Dr. Supriyadi MA menjelaskan lebih jauh kesiapan dan prospek lulusan Prodi Pariwisata Unhas. Salah satu yang menjadi problem ini kan masih program studi baru. Sementara dunia kerja seringkali baru bukan kapasitas yang seringkali menjadi standar ukuran awal kan. Akreditasinya apa? Nah, sebagai prodi baru tentu kami agak kewalahan tiba-tiba unggul kan tidak mungkin. Nah, itu. Tetapi yang lain mungkin setelah ini kami evaluasi mahasiswa yang lagi magang. Apa yang menjadi problem
terhadap dunia kerja. Kalau kemarin ada 5 mahasiswa magang, nampaknya lancar-lancar saja, dan bahkan beberapa menjadi setiap kegiatan terlibat dan menjadi tidak memegang peranan lah di setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi baru 5, nah mungkin ada yang akan magang ini, hasilnya nanti kami evaluasi lagi apa yang terjadi pada tempat magang, apa yang dibutuhkan, skill apa yang diperlukan. Dan terakhir ini kami mencoba komunikasi dengan salah satu lembaga nirlaba dari Belanda, PUM ya. Bagaimana mereka menyediakan expertise untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepariwisataan termasuk ke UMKM maupun ke desa wisata tersebut. Dr. Supriyadi menjelaskan penguatan kurikulum berbasis skill terus dilakukan. Tidak hanya fokus pada pengetahuan, mahasiswa juga didorong memiliki sertifikasi kompetensi seperti pemanduan geowisata, pengelolaan desa wisata, hingga pemasaran destinasi. Targetnya mahasiswa tidak hanya siap bekerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri melalui inovasi pariwisata berbasis budaya. Kalau mahasiswa pariwisata selesai akan menjadi pegawai dinas pariwisata, nah, saya berharap bahwa dia selesai, dia punya konsep, minimal konsultan, kalau mau membuat destinasi itu seperti gini loh. Utamanya kalau kami itu fokusnya pada budaya dan maritim ya. Karena kami di Fakultas Ilmu Budaya di bawah UNAS yang berbasis maritim tuh. Nah, kami fokus ke situ tuh. Yang selama ini kan orang jarang kerjakan gitu tuh. Ya, biasanya yang wisata artifisial, yang khusus cultural tourism atau marine tourism itu masih jarang. Nah, itu kami masuk di situ untuk fokus pada skill dan kemampuan mahasiswa di area-area tersebut, dan saya kira prospek untuk dia menciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri. Dengan pendekatan akademik yang terintegrasi antara budaya, teknologi, dan praktik lapangan, program studi pariwisata Unhas diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten, tapi juga berdaya saing global. Pemirsa, sebanyak 390 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia dan Asia mengikuti program Summer Course di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Para mahasiswa ini terbagi dalam Summer Course nasional dan internasional yang akan mengikuti berbagai kegiatan akademik hingga pengenalan seni budaya di Malang Raya. Summer Course ini bertujuan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan reputasi Fakultas Teknologi Pertanian UB. Fakultas Teknologi Pertanian kembali menggelar Summer Course nasional dan internasional tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 390 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia dan kampus di Asia seperti Malaysia, Brunei, Filipina, hingga Myanmar. Ketua Pelaksana Nur Istiana menjelaskan bahwa kegiatan Summer Course ini merupakan kegiatan tahunan yang masuk tahun ketiga. Kegiatan ini makin diminati oleh mahasiswa terbukti dari jumlah peserta yang semakin banyak. Kegiatan Summer Course ini sudah ketiga kalinya. Sebenarnya yang pertama itu tahun 2024 di bulan Juli, kemudian yang kedua sekitar Oktober-September 2024, dan ini yang ketiga dimulai bulan Juni 2025 sampai nanti penutupannya adalah Agustus 2025. Jadi ini untuk kegiatan Summer Course ketiga, dan kegiatan Summer Course ini ada dua skema, internasional dan nasional. Untuk yang internasional ini dari berbagai negara, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Myanmar, Filipina, kemudian ada yang dari Brunei juga, seperti itu. Kemudian untuk peserta internasional ini total ada 38, tetapi memang yang dapat hadir onsite ini ada 34. Jadi yang 4 mengikuti kegiatan full online dari tanggal 10 Juni. Kemudian yang nasional ini ada lumayan banyak, jadi yang onsite ini ada 166, kemudian yang online hanya mengikuti online saja itu sekitar 100. Jadi total semuanya ada kurang lebih 309 peserta, baik itu nasional maupun internasional. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan International Relation Office Fakultas Teknologi Pertanian, Dr. Panji mengatakan bahwa tujuan dari Summer Course ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar kampus.
Selain itu, melalui ajang ini Fakultas Teknologi Pertanian juga mempromosikan program magister dan doktornya bagi para mahasiswa tersebut. Dari settingnya itu kita 4 hari semuanya, 4 hari, di mana outdoor itu tadi sudah dijelaskan, ada kategori industri, kemudian ada kategori UKM, ya keripik tempe, kemudian di Batu, dan juga kita pengenalan budaya di kayu tangan, ya kayu tangan. Jadi memperkenalkan heritage di Malang. Prinsipnya sama, hanya diatur jamnya yang berbeda. Karena kapasitas di dalam kendaraan, kapasitas dalam ruangan. Jadi overall semua kegiatan itu diikuti semuanya, hanya switch ya, diganti pagi ya gantian. Karena ini kan menyangkut masalah rekognisi daripada kurikulumnya. Jadi semuanya mendapatkan pembelajaran yang sama. Pertama tentunya adalah pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi nomor 2, mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Sekali lagi kami host, tapi yang hadir itu kan prinsipnya kan keluar kampus, ya kan, dari berbagai universitas nasional, dan ini mereka kan keluar kampus menuju UB kita UB. Kemudian sebagai indikator kinerja inbound bagi Universitas Brawijaya atau fakultas, itu kami juga berharap bahwa nantinya akan berkembang kepada potensi promosi bagi pendidikan lanjut. Mereka kan S1, harapannya dengan lebih mengenal FTP, mereka akan lebih tertarik untuk melanjutkan S2 di fakultas kami. Yaitu yang ketiga tentunya adalah kolaborasi, karena sebagian dari komunikasi dan promosi yang kami lakukan itu adalah dilakukan atas relasi-relasi kami di perguruan tinggi yang sekarang hadir. Jadi semakin menguatkan, tidak hanya nanti summer program, tetapi bisa berkembang kepada aktivitas yang lain. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk UNAS TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.